A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua, senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rezeki setiap makhluknya yang hidup di dunia. Akan tetapi rezeki itu bisa terhambat jika seseorang melakukan perbuatan tertentu. Rezeki dapat bersifat materi seperti uang, harta, jabatan, dan sebagainya. Sementara itu ada juga rezeki yang bersifat spiritual seperti ketenangan, kedamaian, kesehatan, keberuntungan, dan lain sebagainya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Al-Zarnuji menyebut bahwa faktor utama yang menghalangi datangnya rezeki adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Keterangan ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya seseorang pasti mengalami hambatan rezeki karena dosa yang ia perbuat. Takdir tidak dapat diubah kecuali dengan doa, dan umur seseorang tidak dapat ditambah kecuali dengan amal kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Berikut ini adalah beberapa perilaku yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Apa saja perilakunya? Yang pertama adalah tidur subuh. Tidur di waktu pagi setelah sholat subuh tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Madarijus Sholihin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tidur setelah subuh hingga matahari terbit termasuk dalam kategori makruh. Menurutnya, waktu tersebut adalah saat utama turunnya rezeki dan datangnya berkah. Banyak hadis yang membahas mengenai hal tersebut. Salah satunya hadis dari Ibnu Abbas yang berbunyi, setelah sholat fajar, janganlah tidur hingga kamu lalai mencari rezeki. Hadis riwayat Tobroni. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Baihaqi juga menjelaskan hal demikian. Tidur di pagi hari dapat menghalangi datangnya rezeki. Sedangkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa untuk umat Islam pada waktu tersebut, yaitu pagi hari, dengan kata-kata, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Kemudian yang kedua adalah syirik. Syirik dianggap sebagai salah satu hal utama yang dapat menjadi penghalang rezeki seseorang. Rezeki yang dimaksud di sini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup dan keamanan. Kemudian yang ketiga adalah memutus silaturahmi. Memutus tali silaturahmi dapat menjadi faktor penghambat rezeki seseorang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ancaman bagi mereka yang memutus tali silaturahmi. Tidak ada dosa yang lebih pantas mendapatkan balasan yang cepat bagi para pelakunya di dunia.
sekaligus dosa yang disimpan untuknya di akhirat selain dari perbuatan zalim dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai manusia, kita seharusnya selalu memelihara tali silaturahmi agar rezeki dapat mengalir dengan lancar tanpa adanya hambatan. Pemikiran ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, siapapun yang ingin rezekinya diperluas atau bekasnya diingat, maka hendaklah ia menjaga tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah lalai beribadah. Mengabaikan kewajiban beribadah karena terlalu sibuk mencari rezeki itu adalah perbuatan yang salah. Perbuatan itu justru termasuk dalam perilaku yang dapat menjadi penghalang rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan terkait hal ini dalam firman-Nya di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan biarkan harta dan anak-anakmu menyibukkanmu sehingga kamu lupa mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang merugi. Yang kelima adalah dosa. Faktor utama yang dapat menghambat datangnya rezeki adalah perbuatan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang hamba dapat terhalang rezekinya karena dosa-dosanya yang dilakukan. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun seorang telah berusaha sebaik mungkin, tetapi jika ia terus melakukan dosa, hal ini dapat menjadi penghalang terhadap datangnya rezeki. Dosa-dosa tersebut dapat berupa tindakan tidak jujur dalam pekerjaan seperti korupsi, menipu, atau pencurian, maupun dosa di luar pekerjaan seperti perbuatan zina, konsumsi minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah durhaka kepada orang tua. Al-Quran dan hadis telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan terdapat anjuran untuk tetap mendoakan orang tua yang telah meninggal. Melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua juga diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat rezeki seseorang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seorang hamba tidak lagi mendoakan atau durhaka kepada orang tuanya, maka rezekinya akan terputus. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Yang ketujuh adalah memberi janji palsu saat berdagang. Perhatian yang sebaiknya diberikan oleh para pedagang adalah untuk menghindari memberikan janji palsu kepada calon pembeli. Tindakan ini dapat menghambat datangnya rezeki dan keberkahan dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya, sumpah itu dapat membuat barang dagangan laku, tetapi dapat merugikan keuntungan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.